Kalau sejarah itu menafikan kemanusiaan, apalagi sejarah nasional Indonesia, maka tuh nggak ada nasionalnya. Reformasi harusnya dimasukin ke sebuah sejarah. Kan kita harus ditanyain, apa bener anakmu dul? Kan gitu. Di piye kok anakmu bisa jadi korban, ceritanya ke piye, ya apa? Kan harus gitu, jangan main tulis saja. Anak ini anak lewat, ditembak. Peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia kan hanya ada 2 peristiwa yang dituliskan. Mengapa hanya 2 peristiwa itu? Jadi fakta keras itu kita nggak boleh abaikan. Dan buku ini juga nggak mungkin bisa serinci mungkin. Highlightnya aja. Setelah ini ya kementerian bikin sejarah tematik namanya. Sejarah lokal. Kalau hari ini di dalam revisi sejarah nasional tidak ada cerita tentang rakyat, maka sorry ya, itu bukan sejarah nasional kita. Rentetan peristiwa di masa lampau jadi torehan sejarah yang membentuk identitas bangsa hari ini. Pahit manis sejarah harus dikenang sebagai pengakuan dan memori kolektif bangsa. Sejarah yang ditulis tanpa kejujuran hanya akan menyeret kita pada jurang kegelapan. Nama saya Syekh Widodo. Saya bapaknya almarhum Sigit Prasetyo, korban kebiadaban Orde Baru 1998. 13 November 1998, Asih kehilangan Sigit Prasetyo, putra semata wayangnya. Hidup Asih hancur saat mendengar kabar Sigit gugur diterjang peluru tajam aparat. Saya jam 6 ditelepon, saya di rumah sakit. Pak tolong ke Cipto, nah, bapak dirawat. Saya udah bilang, wah mati anak saya, oh bapak gitu. Nah, begitu sampai sana ibunya duduk di kamar mayat itu. Mahasiswa Universitas YAI itu satu dari 17 warga sipil yang tewas dalam demonstrasi menolak pelaksanaan sidang istimewa MPR 98 di tengah perjuangan reformasi. Kekerasan berdarah yang terjadi di depan kampus Universitas Atmajaya dan area Simpang Susun Semanggi, Jakarta ini dikenal sebagai tragedi Semanggi I. Tentara itu tugas jaga negara, bukan suruh bunuhin masyarakat. Dia udah menghancurkan hidup saya. Anak saya punya kebanggaan saya, nak. Sigit ternyata anak saya dipaksa mati. Jadi saya kecewa banget sama negara. 27 tahun berlalu, Asih tidak pernah letih menuntut keadilan untuk anaknya. Hingga kini, negara belum mengungkap kebenaran di balik tragedi kelam itu. Pada 2023, negara mengakui tragedi Semanggi I salah satu dari 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Tapi pengakuan tanpa upaya penegakan hukum bak pepesan kosong. Entino kemis yun kelingan anak lanang. Biyen tak openi nek saiki wis mati. Mati ing Semanggi dibunuh karo TNI. Nganti puluhan tahun durung nemu keadilan. Asih kini hidup sebatang kara usai ditinggal sang istri yang menyusul kepergian Sigit pada 2021. Di usianya yang hampir 76 tahun, Asih jadi simbol keteguhan hati seorang ayah yang tidak mau menyerah pada ketidakadilan.
Ini memang tulisan-tulisan seperti ini dibuat waktu itu tujuannya untuk apa, Pak? Saya nulis gini barangkali suatu saat negaranya ada yang peduli, oh ya orang tua korban ini gara-gara ini kok jadi korban, ayo kita berjuang pada ini biar dapat keadilan, maunya saya gitu. Peristiwa kelam tragedi Semanggi I yang menimpa Sigit Prasetyo jadi simbol perjuangan gerakan reformasi dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dalam perjalanan gerakan reformasi sepanjang periode 1997 hingga 1999, ada 3 pelanggaran HAM berat yang terjadi, yaitu peristiwa penghilangan orang secara paksa, tragedi Trisakti, dan Semanggi I dan II, hingga kerusuhan Mei 98. Kerusuhan Mei 98 jadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Indonesia. Ribuan orang diduga tewas, sementara etnis Tionghoa menjadi korban penjarahan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Tidak hanya di Jakarta, kerusuhan juga terjadi di Solo, Surabaya, Palembang, hingga Medan. Semuanya hancur, kaca-kaca dipecahin semua, terus atap ini juga semuanya dipecah. Sumartono Hadinoto tak pernah lupa kejadian 14 Mei 98 silam. Warga Solo ini jadi sasaran kerusuhan. Rumah dan tempat usahanya dijarah. Sekitar jam 3 tahu-tahu saya dengar, karena saya tidak bisa melihat suasana di luar rumah. Rumah ini maksud saya, tahu-tahu kaca pecah, dilempar batu, jadi suaranya sangat riuh itu. Saya ditelepon RW dan RT saya. Pak Martono sebaiknya mengungsi ke belakang karena di depan ini sangat mengkhawatirkan, sudah mulai membakar. Jadi situasi saat itu sangat mencekam. Tembok rumah belakang Sumartono jadi saksi bisu penyelamatan dirinya dan keluarganya. Para tetangga gotong royong menyelamatkannya. Dulu cuma selebar bulat begitu, kepala masuk, kita ditarik keluar. Nah, setelah selesai, saya tetap pasangin pintu besi karena saya pikir kalau saya perlu bantu di belakang ataupun saya perlu ke belakang pun dibuka gampang. Barang-barang usaha Sumartono berupa bahan bangunan berbahan aluminium dan kaca dijarah. Pasca kerusuhan, trauma menghantui Sumartono. Ia memasang keamanan berlapis seperti gerbang otomatis, teralis, hingga hidran untuk antisipasi kebakaran. Selama 1,5 tahun, Sumartono rutin berobat ke psikiater. Ia bahkan sempat pindah ke Bali membawa keluarganya untuk menghilangkan trauma. 27 tahun berlalu, Sumartono belum pernah terima penjelasan dari negara tentang apa yang menimpanya saat itu. Kita cukup membayar mahal semuanya ini dan hasilnya pun menurut saya tidak imbang dengan pengorbanannya atau korban yang terjadi. Tidak mau terus hidup dalam belenggu ketakutan, Sumartono mengubah trauma jadi kekuatan. Ia terjun dalam aktivitas menolong sesama dan bicara soal perdamaian. Sumartono yang kini menjabat Ketua Persatuan Masyarakat Surakarta, aktif menggelar kegiatan dengan semangat kebinekaan dan toleransi. Bagi Sumartono, yang harus dirawat adalah pelajaran dari peristiwa bersejarah itu, bukan traumanya. Karenanya sejarah kerusuhan Mei 98, sepahit apapun itu, harus ditulis utuh demi pembelajaran generasi masa depan. Mungkin bisa terulang dengan bentuk yang lain atau bisa terjadi sesuatu yang mirip dan yang pasti yang merugikan bangsa ini. Itu yang mestinya harus dihindari. Karena kalau orang sudah merasa ini merugikan bangsa, membayarnya terlalu mahal, kan harus berpikir hal-hal seperti itu dijaga bersama. Saat ini proyek penulisan ulang sejarah yang sedang dikebut pemerintah menuai polemik. Dalam draft kerangka penulisan yang beredar, hanya ada 2 peristiwa pelanggaran HAM yang akan ditulis. Akan dibawa kemana narasi perjalanan sejarah?
Asih Widodo Kuptar-Ketir. Sebagai orang tua korban peristiwa pelanggaran HAM berat, ia mempertanyakan nilai kejujuran di proyek penulisan ulang sejarah yang sedang dikebut pemerintah bersama masyarakat sejarawan Indonesia. Bagi Asih, penulisan nama anaknya Sigit Prasetyo dalam narasi sejarah adalah sebuah pengakuan yang tidak ternilai harganya. Minimal anak ini atas nama Sigit Prasetyo korban pelanggaran HAM ini negara ngaku. Sekarang kan tidak ada yang ngaku kalau anak saya dibunuh negara. Sumartono Hadinoto, korban kerusuhan dan penjarahan Mei 1998, menyuarakan hal yang sama. Baginya, sejarah yang ditulis dengan utuh dan jujur akan jadi pelajaran berharga untuk generasi masa depan. Kalau saya kemarin dengar masalah ini tidak hanya kejadian kerusuhan Mei, bahkan beberapa sejarah tidak tertuliskan. Kami berharap itu kelupaan. Sejarah yang benar adalah apa yang terjadi, runtut apapun itu harus dibukukan, harus didokumentasikan. Jadi menjadi sejarah bangsa agar mereka semua bisa belajar. Puluhan tahun para korban dan keluarga korban peristiwa pelanggaran HAM berat tidak pernah lelah mendesak negara untuk mengungkap kebenaran. Setiap Kamis sejak 2007, mereka berkumpul di depan Istana Negara menyuarakan penuntasan dan keadilan yang disebut Aksi Kamisan. Dalam Aksi Kamisan ke-863 awal Juni lalu, penolakan terhadap penulisan ulang sejarah tanpa menyuarakan korban pelanggaran HAM berat digaungkan. Ya kalau memang pemerintahan sekarang ini adalah pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat dari golongan apapun, mestinya sejarah itu dibuat dengan jujur, dengan apa adanya. Mereka akan taruh itu di semua ruang-ruang kekuasaan mereka, di ruang-ruang pendidikan, dan anak-anak yang tidak pernah tahu dan tidak pernah membaca sejarah ya pastinya bagian dari sasaran mereka untuk menyatakan bahwa mereka lah yang sejatinya orang-orang yang berjasa buat Republik ini. Berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dikhawatirkan menghilang dari penulisan sejarah yang tengah digarap pemerintah. Dalam kerangka penulisan tertanggal 16 Januari 2025, tidak ada peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang sudah diakui negara. Hanya ada peristiwa Tanjung Priok 1984 dan Talang Sari Lampung 1989. Keduanya ditulis di jilid 9 pada bab reaksi terhadap pembangunan. Nah itu saya kira jadi terlalu politis. Penulisan sejarah itu harus menjadi bagian dari usaha untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu tanpa tebang pilih. Penyusunan ulang sejarah dan peristiwa yang berimbang dengan mempertimbangkan hak-hak asasi korban merupakan salah satu rekomendasi penyelesaian non-yudisial atas berbagai pelanggaran HAM berat masa lalu. Rekomendasi ini yang terbit pada 2023 dirumuskan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM berat masa lalu atau Tim PPHAM bentukan pemerintah. Mahfud MD yang saat itu menjabat Menko Polhukam jadi ketua tim pengarah PPHAM. Persisnya bukan menindaklanjuti rekomendasi PPHAM, tetapi menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesudah PPHAM itu menyampaikan laporan. Nah, ketika datang ke saya katakan kalau negara saya tidak setuju menulis ulang sejarah, karena sejarah itu bisa berubah-ubah kok, tergantung siapa yang memimpin negara, iya kan? Kayak sejarahnya Pak Harto dulu dianggap sebagai yang benar dan difilmkan, sampai itu sesudah Pak Harto jatuh ya kemudian dianggap salah kan gitu. Kalau sekarang nulis sejarah lagi pasti akan muncul lagi, saya bilang.
Mahfud mengaku tidak tahu draft penulisan sejarah yang saat ini digarap pemerintah. Menurutnya, daripada menulis ulang sejarah yang hanya menguntungkan rezim berkuasa, Mahfud mendorong pencarian kebenaran oleh ahli. Saya tidak tertarik untuk membacanya karena saya berpendapat sejarah itu tidak ditulis oleh negara. Jadi sejarah itu selalu ditulis oleh siapa yang berkuasa atau oleh selera siapa yang paling paling punya otoritas terbesar untuk menentukan isi sejarah itu. Nah, kalau untuk mencari kebenaran, yang menulis sejarah itu, saya bilang, jangan negara. Tapi semua lembaga penelitian, ahli sejarah yang mau nulis, kita biayai menurut versinya sendiri-sendiri. Ketua Tim Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Profesor Susanto Zuhdi mengklaim, peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi saat era reformasi tetap akan ditulis, tapi hanya garis besarnya saja. Berarti untuk peristiwa-peristiwa masa transisi reformasi, termasuk beberapa tragedi yang ada di dalamnya, termasuk tragedi Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, itu akan ditulis. Oh iyalah, itu kan pasti. Jadi fakta keras itu kita nggak boleh abaikan. Dan buku ini juga nggak mungkin bisa serinci mungkin. Highlightnya aja. Setelah ini ya kementerian bikin secara tematik namanya. Oke, berarti ya. artinya akan tetap ditulis. Oh iya. Itu akan ada di jilid berapa, Pak? Itu jilid. Orde Baru itu jilid 9, 10 saya kira ya. Okay. Karena itu kan beririsan ya. Jilid 9 akan membahas sejarah Orde Baru tahun 1967 hingga 1998. Zuhdi bilang, kerangka penulisan sudah mengalami banyak perubahan. Tapi dengan alasan masih proses penyempurnaan, kerangka tersebut tidak bisa diberikan kepada tim berkas Kompas. Jadi dasarnya itu sumber sejarah. Ya, ada data, ada fakta. Mungkin ada batas-batas tertentu yang belum bisa dalam tadi. Karena kalau dalam nanti nambah halaman lagi. Tapi arahnya itu, kan pertanyaan arahnya. Ya arahnya untuk menunjukkan bahwa bangsa ini pernah jaya, pernah hebat, pernah ditaklukkan, pernah gontok-gontokan, pernah konflik. So what? Ya belajarlah dari sejarah. Penulisan ulang sejarah Indonesia yang dimulai Januari 2025 ditargetkan selesai bulan Agustus tahun yang sama. Buku sejarah ini akan dijadikan kado ulang tahun Republik Indonesia ke-80. Mengapa terburu-buru? Tahun ini Kementerian Kebudayaan merogoh kocek 9 miliar rupiah untuk menulis ulang sejarah Indonesia dalam 10 jilid buku sejarah, mulai dari masa prasejarah hingga masa kepemimpinan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Buku Sejarah Nasional Indonesia terbitan 2008 dan Indonesia dalam Arus Sejarah terbitan 2012 dijadikan pijakan. Mengenai urgensi penulisan sejarah 2025, yang pertama adalah menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia sentris, menjawab tantangan kekinian dan globalisasi, membentuk identitas nasional yang kuat. Sedikitnya 120 sejarawan dilibatkan dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah pengumpulan fakta-fakta sejarah dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan para sejarawan. Itu kebanyakan dosen, ya kebanyakan. Tapi dia ada dari institusi atau kelembagaan, ya, Arsip Nasional, dari BRIN. Sebagian besar itu bahan yang mereka udah kerjakan, Mbak Mila. Ya tinggal dioper aja. Chapter ini masuk ke sini, chapter gitu loh. Mereka yang udah punya hasil riset, tesis, disertasi, kan udah diuji itu. Sejarawan Asfi Warman ada menyoroti kerangka konsep penulisan ulang sejarah yang punya indikasi menyalahgunakan sejarah. Di dalam kerangka dan konsep yang sudah dibuat oleh Kementerian Kebudayaan itu digambarkan itu keberhasilan Orde Baru, bahwa hal-hal yang negatif terhadap
presiden yang sekarang Prabowo Subianto misalnya pelanggaran HAM berat pada tahun 98 itu tidak dibuat gitu. Nah, kemudian hal-hal atau cerita mengenai Soekarno itu dihilangkan aspek keberhasilannya misalnya dalam tahun 50-an dan 60-an. Jadi orang tentu melihat indikasi ini satu rangkaian apa yang disebut dengan penyalahgunaan sejarah menurut istilah dari Anton de Baetz. Asfi Warman bilang penulisan sejarah tidak boleh mengabaikan suara korban, termasuk korban pelanggaran HAM berat. Penulisnya yang apakah itu mewawancara ataupun juga mencari data-data tentang korban gitu. Tapi persoalannya apakah itu bisa dimasukkan atau tidak, atau sengaja dihilangkan gitu. Itu yang menjadi tanda tanya gitu. Warga negara keturunan India asli. Usman Hamid, aktivis yang juga tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia bilang, negara tidak berhak memberi tafsir tunggal atas sejarah. Tafsir tunggal oleh negara dikhawatirkan membungkam suara-suara rakyat yang menuntut keadilan, seperti yang selama ini digaungkan para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu di aksi Kamisan. Aksi Kamisan itu mewakili pelanggaran hak asasi manusia dari tahun 60-an, 70-an, 80-an, hingga 90-an, bahkan 2000-an. Jadi kalau hanya ditulis ulang sejarah pada peristiwa tahun 80-an saja, peristiwa Priuk dan Talang Sari, rasanya jelas tidak adil. Karena yang diakui hanya 2 peristiwa itu, maka aksi Kamisan dipandang aksi yang ilegal, yang tidak boleh, yang ingin mengungkapkan sejarah yang berbeda, gitu ya. Sehingga dianggap terlarang atau dianggap ilegal gitu. Tim Berkas Kompas berupaya meminta tanggapan Kementerian Kebudayaan. Kami diarahkan mewawancarai Menteri Kebudayaan Fadly Zon. Namun kami tak kunjung mendapat respons dari Menteri. Kami juga menghubungi Direktur Sejarah dan Permusiuman Kementerian Kebudayaan yang juga Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia, Agus Mulyana. Tapi permohonan wawancara kami tidak dipenuhi dengan alasan sibuk. Era lebih banyak kepada pembangunan dan ekonomi. Dalam rapat dengar pendapat di DPR, Menteri Kebudayaan Fadly Zon bilang, sejarah yang sedang ditulis ulang ini tidak akan jadi satu-satunya rujukan sejarah atau sejarah resmi Indonesia alias narasi tunggal. Karena mencakup begitu banyak bidang, tentu ini tidak bisa memuat secara detail dari peristiwa. Kalau ada disebut official history atau sejarah resmi, ya itu mungkin hanya ucapan aja. Tetapi tidak mungkin ditulis ini adalah sejarah resmi, gitu. Tidak ada itu. Kementerian Kebudayaan mengklaim akan melakukan uji publik setelah penulisan selesai. Memang rencananya pada bulan-bulan Juni atau Juli akan kita buka diskusi per tema, dan saya kira ini memang semacam uji publik gitu ya, dan saya kira di situ bisa kita lakukan. Tapi kan harus ditulis dulu. Kalau cuman kerangka yang kita perdebatkan itu seperti memperdebatkan pepesan kosong. Akhir Mei lalu, tim penulis mengklaim proses penulisan sudah mencapai 70%. Ia membantah proses tersebut dilakukan terburu-buru. Tapi kalau dilihat bahannya, udah 15 tahun yang terakhir kan saya cerita tadi. Jadi dari IDAS sampai ada buku yang ketiga, itu karya-karya sejarah itu udah banyak. Kami udah menghasilkan tesis, disertasi, nggak hanya di UI, UGM, mana-mana kan. Sejarah bukan narasi yang bisa diubah kapan saja. Bukan pula narasi untuk disusun sesuai kepentingan penguasa. Sejarah harus ditulis secara jujur, transparan dan adil untuk dijadikan pelajaran. Tanpa itu, ia akan jadi propaganda yang membutakan.